Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur tak henti-hentinya atas segala kasih anugerah rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami yang selalu baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kami boleh ada kembali hari ini bersama-sama dengan keluarga, saudara-saudara seiman, dihimpunkan di tempat ini untuk bersama-sama datang pada Tuhan, beribadah, berbakti, memuji dan menyembah Tuhan, karena Engkau patut dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kami juga menyerahkan seluruh hidup kami, sucikan, kuduskan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya ibadah kami pagi ini, bahkan hidup kami, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, puncaknya menjadi ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau di tengah-tengah kami. Bertakwalah di atas pujian umat-Mu. Kami siap memuji menyembah-Mu, bersuka cita bersorak-sorai dalam hadirat
hadirat-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama bermazmur. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-138, Mazmur 138 ayat 1 sampai 8, nanti ayat 8 kita sama-sama baca. Mazmur 138, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Dia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sadar bahwa banyak kasih Tuhan yang nyerbu di dalam kehidupan kita. Rancangan-rancangan indah, sungguh luar biasa. Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita nafas. Itu semua karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini, mari kita berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita puji Dia buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita.
Hati
sekolah minggu. Tuhan, liburan banyak yang pulang kampung dan juga mungkin hujan. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur dan kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap terus membimbing anak-anak kami melalui ibadah sekolah minggu. Mereka semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam iman, pengharapan kasih kepadamu. Berkati ibadah anak-anak ini, sukacita sorgawi menyertai, dan juga kakak-kakak pembina yang mengajar, ibu-ibu guru sekolah minggu yang mengajar. Tuhan berikan hikmat marifat dari sorga sehingga dapat menaburkan benih firman Allah sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah sekolah minggu anak-anak kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak bilang amin. Kita akan menyiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian Tuhan. Mulai jiwa
Jadikan kami bejana yang siap terus menerus untuk dibentuk menjadi bejana yang indah di tangan Tuhan. Engkaulah penjunan, Engkaulah Tuhan yang membentuk hidup kami. Pagi hari ini kami siapkan hati kami menjadi bejana tanah yang baik, siap untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu, agar supaya kami boleh menjadi karya-karya Tuhan yang mulia, yang terus memuliakan Tuhan di sepanjang hidup yang Kau anugerahkan. Terima kasih Bapa di sorga, urapi kami semua hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Silakan berdoa Bapak Saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Ada sampai hari ini itu semua karena anugerahnya, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya berdoa biar semua Bapak Saudara tetap selalu berada di dalam keadaan yang sehat-sehat selalu diberkati Tuhan dan terus hidup yang melayani dan memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama membuka kitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kita masih terus menelusuri kitab Para Rasul. Minggu lalu kita ada di pasal 10, sekarang kita mundur 5 pasal. Jadi kita ada di Kisah Para Rasul pasal 5. Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, dengan perikop Ananias dan Safira. Saya akan baca ayat 1, demikian seterusnya nanti ayat 2 Bapak Ibu lanjutkan, dan seperti biasa ayat 11 kita membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan seorang istrinya yang menanggung sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dengan tempatnya ke atas. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, tanah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, tetapi hasilnya itu tetap dalam kuasamu. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan menistai manusia, tetapi menistai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengangkati mayat itu, mengumuskannya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu bawa perempuan itu seketika dan di depan kaki Petrus dan hembuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan membunuhnya sampai suaminya. Sama-sama. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Berpujilah Tuhan akan firman-Nya yang hidup, dan berbahagialah setiap orang yang terus membaca, merenungkan, dan melakukannya dengan setia. Jemaat yang diberkati Tuhan, ini merupakan kisah yang luar biasa, yang terkenal, dan saya percaya kita semua sudah pernah mendengar cerita ini. Kapan? Bisa
pada waktu ibadah remaja, bahkan waktu masih ibadah pemuda dulu, itu pemuda saya juga mendengar kisah ini disampaikan. Jadi mungkin bagi kita semua kisah Ananias Safira bukanlah kisah yang baru bagi setiap kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, Ananias dan Safira merupakan kisah yang sangat tragis, sangat mengenaskan. Mengapa demikian? Karena dosa yang kecil mengakibatkan kematian seketika. Saya ulangi, dosa yang kecil mengakibatkan kematian seketika. Kisah ini menjadi sebuah kisah yang banyak sekali pertanyaan, bahkan juga banyak spekulasi. Mengapa demikian? Karena bagaimana mungkin Allah itu menghukum Ananias dan Safira hanya karena sebuah kesalahan yang mungkin menurut kita itu biasa, padahal masih banyak dosa-dosa yang besar yang menurut kita juga seharusnya Allah itu cepat mengeksekusinya. Tetapi ini dosa yang menurut kita itu biasa. Terus terang Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, kisah ini sangat sulit. Sulit apalagi kalau kita melihatnya dari logika dan pemahaman kita, perspektif kita sebagai manusia. Kalau kita melihat itu agak sulit. Sulitnya apa saudara? Saya ulangi, bagaimana mungkin Allah yang adalah kasih itu, yang terkenal sikap kasihnya itu, yang penuh dengan pengampunan itu, namun memperlakukan satu tanda kutip dosa kecil seketika mendatangkan kematian. Ini tentu tidak akan masuk logika dan perspektif kita, karena memang kalau dilihat dari situ. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ini nanti dari perspektif apa yang Alkitab katakan, maka kita akan mengerti apa yang menyebabkan ini terjadi. Nah, di dalam pembacaan ini ada beberapa pokok-pokok catatan yang perlu menjadi perenungan kita tentang kisah Ananias dan Safira. Ananias itu artinya Allah berkemurahan, berkasih karunia. Sementara Safira itu beautiful, cantik. Tetapi kalau kita melihat ternyata tidak seperti itu pengalaman hidup yang dialami oleh pasangan suami istri ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin menyampaikan latar belakang dulu. Kita sudah belajar tentang cara hidup jemaat mula-mula. Cara hidup jemaat mula-mula atau orang Kristen pada waktu itu cara hidup yang sungguh luar biasa, sungguh diberkati Tuhan dan sangat memberkati lingkungannya. Komunitas mereka merupakan komunitas yang erat, yang kuat, yang teguh, yang satu hati, setia sekata. Bahkan dikatakan bahwa apa yang dimiliki oleh saudaranya itu juga menjadi miliknya. Dengan kata lain begini, bahwa kalau ada salah satu atau beberapa saudara-saudaranya yang berkekurangan, maka yang berkelebihan tidak usah diberikan perintah menjadi sebuah kewajiban, tetapi dengan dorongan hati dalam pemahaman yang benar, mereka menjual hartanya, lalu mereka mempersembahkannya kepada rasul-rasul untuk didoakan, lalu didistribusikan kepada
saudara-saudaranya yang membutuhkan. Nah ini sebuah kehidupan yang sudah menjadi habit, kebiasaan di dalam hidup mereka. Jemaat mula-mula. Nah Ananias dan Safira ini juga masuk bagian dari jemaat yang mula-mula. Dan mereka ya dalam tanda kutip mereka juga punya menjadi orang yang sedikit berpunya, ya, punya sesuatu yang lebih, sehingga pada akhirnya ada niat di dalam dirinya karena ingin melihat mencontoh saudara-saudaranya. Kalau kita baca di pasal 4 cara hidup jemaat, di situ ada seorang bernama Yusuf, ya, artinya anak penghiburan. Dia juga baru saja menjual tanahnya lalu dipersembahkan kepada rasul-rasul untuk didoakan dan dibagikan buat saudara-saudaranya yang kekurangan. Nah, ini menginspirasi pasangan suami istri untuk melakukan tindakan sosial yang sama. Namun apa yang terjadi, saudara? Ternyata Ananias dan Safira ketika dia menjual tanahnya, tetapi yang dibawa kepada rasul bukan semuanya, malah sebagian. Nah, waktu ditanya oleh rasul, benarkah ini semua? Ternyata tidak. Jadi yang pertama, kenapa mereka ini mengalami hubungan Tuhan? Bukan persoalan besar atau kecilnya jumlah sumbangan mereka. Saya ulangi, kesalahan Ananias dan Safira bukan karena soal besar, ya, bukan soal berapa banyak yang mereka berikan atau seberapa sedikit yang mereka persembahkan. Bukan soal itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika mereka menjual tanah mereka, hasilnya yang setengah itu dibawa kepada para rasul, namun mereka mengakui bahwa itulah semuanya. Bisa dimengerti ya? Anggap cerita ini ya. Ini misalnya dia menjual dengan harga 1 juta, dia bawa ke rasul-rasul separohnya 500.000. Lalu dikasih tahu bahwa inilah hasil penjualan tanah kami semuanya, yaitu 500.000 padahal 1 juta. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini? Ananias dan Safira berdusta. Berdusta kepada siapa? Kepada para rasul-rasul yang pada waktu itu juga adalah representatif wakil-wakil Allah di muka bumi, dan berdusta kepada Roh Kudus atau berdusta kepada Allah sendiri. Nah, kebohongan inilah yang menyebabkan akhirnya Ananias dan Safira mengalami sesuatu yang tragis, yaitu kematian seketika. Dan mereka sepakat loh. Mereka tidak datang dua-duanya. Ananias lebih dulu. Nah, setelah Ananias mati, baru muncul si Safira. Lalu ditanya sama rasul, benar nggak? Benar. Ini sama, saudara. Ya, sama-sama ada di dalam kesatuan dusta. Kebohongan mereka itu satu. Jadi Ananias dan Safira sebagai pasangan suami istri itu sehati, sepikir, setujuan di dalam dusta, kebohongan, bukan kebenaran. Nah, ini yang menyebabkan mereka akhirnya mengalami seketika kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita lihat? Sebagai orang percaya, kita perlu juga berhati-hati. Kita juga perlu berhikmat dan bijaksana di dalam kita datang kepada Tuhan. Kita juga perlu berhati-hati saat kita misalnya bersama-sama bersepakat, entah dengan istri kita, suami kita, anak kita, atau bahkan dengan rekan kerja, rekan bisnis, atau apalah yang bisa disebut. Kalau itu bertujuan untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan.
Kita perlu bersikap hati-hati. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita lihat lagi bahwa di ayat 4, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira itu bukan terjadi dalam suatu saat yang spontanitas, bukan terjadi pada saat yang dadakan, tetapi sesuatu yang terjadi memang sudah ada sebuah perencanaan jauh sebelumnya. Mereka sudah merencanakan hal itu bersama-sama. Jadi ini yang disebut dengan kesepakatan atau konspirasi kebohongan, dan itu sudah direncanakan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa di dalam hati mereka juga ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus. Karena mereka orang percaya mula-mula yang terima Yesus dan mendapatkan karunia Roh Kudus. Saya percaya jauh-jauh hari waktu mereka mulai merencanakan hal yang jahat itu, saya percaya di dalam hati nurani mereka Roh Kudus sudah bicara. Bicara apa, saudara? Pasti melarang untuk mereka melakukan hal itu. Saya percaya sejahat-jahatnya orang, pasti di dalam hatinya ada hati nurani akan selalu bertolak belakang dengan apa yang dia berbuat yang jahat itu. Pasti akan selalu ada suara, entah itu suara yang kuat atau berbisik dalam keheningan. Bisa saja dibilang, jangan lakukan itu, jangan perbuat itu. Dan saya percaya bahwa kata-kata itu akan terus berkumandang, terngiang-ngiang di hati pikiran Ananias dan Safira. Namun apa yang terjadi? Ternyata peringatan-peringatan, alarm-alarm dari Tuhan supaya mereka menjaga langkahnya tidak jatuh di dalam jebakan dosa, mereka abaikan. Sebaliknya mereka mengeraskan hatinya. Mereka keraskan hatinya, tidak mendengarkan itu, sehingga akhirnya apa? Tetap mereka lakukan semuanya sesuai dengan rencana. Jadilah rencananya dilaporkan, dibawa setengah, tapi laporannya semua, sehingga sedikit dosa kematian seketika. Karena dikasih Tuhan, mereka merencanakan yang jahat, tapi ketika suara-suara kebenaran dari Roh Kudus yang berbicara berbisik di hati mereka, itu mereka abaikan, sehingga akhirnya membuat mereka tertutup lagi pikirannya terhadap kebenaran. Inilah kesalahan yang kedua. Mengapa akhirnya Ananias mengalami kematian seketika. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Mengapa kamu berdua sepakat mencobai Roh Tuhan? Kesalahan yang ketiga yang mereka dua lakukan adalah mereka mencobai Tuhan. Mereka mencobai Tuhan. Dengan kata lain, mereka anggap, mereka pikir Tuhan itu nggak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka meremehkan kehadiran Tuhan, seolah-olah mereka berpikir bahwa Allah itu buta, tidak menyaksikan, tidak bisa melihat segala apa yang mereka pikirkan, mereka rancangkan, dan mereka buat. Itu yang menyebabkan mereka disebut mencobai Tuhan. Apa sih mencobai Tuhan? Mencobai Tuhan kalau didefinisikan adalah
ketika seseorang telah mengetahui akan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan dan dikerjakan, tetapi dia melawan itu semua. Kebenaran Tuhan diterobos demi kesenangan, kedadian diri. Itu yang disebut mencoba itu. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, jangan coba-coba kita mencoba itu. Bangsa Israel, ada kurang lebih 2 juta bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi yang masuk ke tanah Kanaan hanya berapa? Hanya beberapa saja. Tidak masuk semuanya. Yang lain mati dibinasakan di padang gurun. Mengapa? Karena mereka mencobai Tuhan. Mereka sudah melihat bagaimana tangan Tuhan yang menopang, memelihara, menolong mereka, tetapi mereka masih tetap mengeluh, mengomel, bahkan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka masih melakukan praktek penyembahan berhala. Adanya patung, sapi atau emas itu merupakan hal yang menunjukkan bahwa mereka mencobai itu. Mereka meragukan, orang yang mencobai Tuhan itu termasuk juga kategori meragukan akan kuasa Tuhan. Makanya waktu mereka sedang berjalan dipimpin oleh Musa, mereka teriak-teriak, Musa, kau bawa kami keluar dari Mesir supaya kami mati binasa di padang gurun. Lebih baik kami hidup dan mati di Mesir, tapi kami masih bisa makan, minum, dan masih bisa nikmati hidup. Padahal mereka di dalam perjalanan itu terpimpin dengan tanda-tanda ajaib. Ya kan? Mana turun dari langit, burung-burung puyuh datang begitu banyak, menjadikan persediaan makanan yang luar biasa. Waktu mereka kehausan, Musa disuruh pukul tongkatnya dan ke batu keluar air. Apalagi waktu mereka mau menyeberang, depan mereka ada laut, tapi Tuhan memberikan jalan keluar untuk mereka bisa melintasi. Tetapi mereka masih tetap bersungguh-sungguh mengeluh. Lebih baik kami tidak usah berjalan dengan kamu. Lebih baik kami tinggal di Mesir. Nah, ini hidup yang mencoba itu. Mereka mencoba Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, mereka berdusta kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mereka tidak bertobat. Artinya bukan berarti Tuhan tidak memberikan kesempatan ruang untuk mereka bertobat. Sudah diingatkan berkali-kali peringatkan mereka enggak. Mereka tetap terus fokus. Ini harus terlaksana. Jalankan sesuai rencana. Padahal itu jahat di mata Tuhan. Lalu yang ketiga, mereka mencobai Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah, sekarang bagaimana kita membawa firman Tuhan itu dalam hidup beriman kita? Atau apa konklusi sebagai orang percaya yang hidup pada masa ini? Yang pertama, takutlah akan Tuhan. Saya ulang, takutlah akan Tuhan. Kita bisa semua secara khusus di tempat ini, kita bisa takut sama manusia. Kita kok bisa takut sama peraturan-peraturan yang ada. Tapi kenapa kita tidak pernah takut pada Tuhan? Padahal takut akan Tuhan itulah yang akan membimbing kita, menyinari langkah hidup kita saat kegelapan datang, sehingga kita tetap terus berjalan. Di jalan yang gelap sekalipun, selama kita hidup takut akan Tuhan, ada Allah yang akan menerangi hidup saudara, menjalani hari-hari saudara. Sekalipun dalam kegelapan, sehingga kita tidak terlantuk pada batu, tidak masuk di lubang, tidak masuk pada jerat-jerat yang menghancurkan hidup kita. Jadi yang pertama, takutlah akan Tuhan.
Jangan seperti Ananias dan Safira yang menganggap seolah-olah Allah itu buta, tidak memperhatikan, tidak melihat. Seolah-olah Allah yang luar biasa, yang maha kuasa besar itu, yang dapat melihat sampai ke tempat-tempat yang terdalam, bahkan di dalam hati kita. Kenapa kita tidak takut akan Dia? Mari kita belajar untuk takut akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, apabila kita masih diberikan anugerah hidup sampai hari ini, bernafas sampai hari ini, itu adalah kesempatan untuk kita bertobat. Apabila kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jangan pernah keraskan hatimu. Tetapi mari terima itu dengan lembut, dan biarlah firman itu, kebenaran itu beroperasi di dalam hidup saudara dan saya, menutup semua celah-celah di mana iblis bisa masuk untuk menghancurkan hidup kita. Ingat, celah hidup manusia itu ada di mana? Di hatinya. Makanya tadi Ananias Safira bilang apa? Hatimu dikuasai iblis. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Pintu masuk itu ada di sini. Makanya Amsal berkata pasal 4, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terbaca kehidupan. Jaga hatimu. Kita semua harus jaga hati kita masing-masing. Kita tidak dipanggil dan tidak punya tanggung jawab untuk jaga hati orang. Saudara tidak punya tanggung jawab untuk menjaga hatinya orang. Enggak. Tapi siapa? Jaga hatimu. Kita bukan punya tanggung jawab jaga hati orang. Jaga hatimu. Supaya apa? Jangan dikuasai iblis. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Tuhan masih terus mengingatkan kita dengan kebenaran firman Tuhan, ya, di mana saja saudara dan saya berada, mungkin Anda mendengar firman Tuhan di tempat lain, dengan sarana prasarana yang lain, di gedung di tempat gereja yang lain, ataupun di tempat ini, di mana saja Anda dengarkan, dan itu kebenaran yang akan menuntut hidupmu, terimalah itu, jangan keraskan hatimu. Dan apabila engkau ditegurnya, apabila engkau dikatakan bahwa engkau harus berubah, engkau harus meninggalkan dosamu, jangan keraskan hatimu. Itu dia, saudara. Tuhan memberikan kita kesempatan, memberikan kita ruang untuk sampai hari ini kembali kepada Tuhan. Di dalam surat 2 Petrus berkata bahwa kenapa hari Tuhan itu sepertinya masih belum datang, masih lama, masih sepertinya menunda. Tuhan tidak lalai terhadap janjinya bahwa Dia akan datang kembali. Tetapi kenapa sampai hari ini belum datang? Karena Dia masih menghendaki semua orang bertobat. Jadi mari kita bertobat. Bertobat tadi apa? Dari segala rencana-rencana yang tidak baik dalam hati. Jangan pernah buka celah. Tapi mari tutup dengan firman Tuhan. Jangan keraskan hati. Ananias dan Safira memilih untuk keras hati, memilih untuk tidak lembut hati dan tidak mau bersyukur di bawah kaki Tuhan. Akhirnya Tuhan sendiri yang memaksa untuk mereka bukan hanya bersyukur, tapi berbang dan mati. Lalu saudara dikasih Tuhan, biarlah kita semua tetap hidup, terus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang mustahil. Jangan bersyukur-syukur, jangan mengeluh ketika mungkin hidup itu tidak berjalan seperti yang kita mau. Karena apa? Dan itu dibilang kita mencoba itu.
Tetapi biarlah kita letakkan seluruh hidup kita percaya penuh bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Jangan pernah izinkan kekuatan-kekuatan dunia, kekuatan apalagi kekuatan kuasa-kuasa jahat untuk juga mau bermanifestasi, mau berjalan mendampingi hidup saudara dan saya. Jangan, karena itu sama-sama berarti kita mencobai Tuhan. Kita menganggap berarti Tuhan itu tak punya kuasa, padahal Dialah pemilik semesta, pemilik hidup kita. Mari renungkan dan jadilah bijak. Saya berdoa supaya kisah Ananias dan Safira tidak terjadi dan tidak kita alami dalam hidup ini. Dosa kecil seketika mati. Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh belajar tentang kisah Ananias dan Safira. Biarlah firman ini mengajar kami, menasihati, menegur, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik hidup kami semua di dalam kebenaran. Tuntun pimpin kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku yang setia dari kebenaran. Terima kasih Roh Kudus menolong kami semua. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bangkit berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad. Kita ucapkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari para orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu kita dengarkan waktu. Warta Jemaat Minggu 30 Juni 2024. Gembala Sidang dan Pengurus GKRI Philadelphia mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat Tuhan PT Bumi Hutani Lestari, serta bagi yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita semua adalah keluarga Allah. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Selasa dan Kamis jam 7 malam bertempat di gereja. Ibadah anak sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 8.30 pagi bertempat di Pastoral Gereja. Ibadah raya dan perjamuan kudus Minggu tanggal 7 Juli 2024 jam 30 dan jam 8.30 pagi. Pembicara Ibu Pendeta Lea N. Y. Sakan, WL Ibu Dewi Nyai, Singar Ibu Pitranela, Ibu Meni Siagian, Bapak Friedrich Heriwan, Saudara Apria Juri. Pembaca waktu jemaat dan doa persembahan Bapak Z.M. Ola. Musik Bapak Pendeta Zeskiel R.F. Sambeka. Petugas perjamuan Bapak Hendra, Bapak Advent Simatupang, Bapak Z.M. Ola. Laporan keuangan persembahan ibadah raya Minggu tanggal 23 Juni 2024 sebesar Rp709.000. Persembahan diakonia 2024 sebesar Rp698. Ucapan syukur saudari Valentine 200.000. Ucapan syukur saudari Lina 300.000.
300.000. Ucapan syukur saudari Mitra 300.000. Ucapan syukur saudari Octavia Yudani 400.000. Persembahan ibadah mezbah keluarga di tempat keluarga Bapak Yanto Suni sebesar Rp161.000. Ucapan syukur keluarga Bapak Yanto Suni sebesar Rp100.000. Pelayanan jemaat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin dilayani dalam hal baptisan air, konseling, pernikahan, dukungan doa, penyerahan anak, ucapan syukur, kedukaan, atau kematian dapat menghubungi tim pastoral GKRI. Gembala Sidang beserta pengurus GKRI Philadelphia mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi saudara di bulan Juni ini. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Demikianlah informasi gereja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari berkat yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap kami yang memberi tidak akan berkekurangan, sebab berkat-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima persembahan kami Tuhan, terima juga sebagian dari apa yang kami miliki ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami sesuai dengan visi. Bapa yang baik, saat ini kami bersatu, kami mau berdoa menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan. Kami percaya bahwa bangsa ini adalah milik Tuhan. Bangsa ini adalah ciptaan Tuhan sendiri. Di mana di tengah-tengah bangsa ini begitu banyak hal yang terjadi. Begitu banyak persoalan, masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa. Kami tetap berdoa menyerahkan keadaan bangsa ini ke dalam tangan Kasih. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau tetap menyertai bangsa ini dan memulihkan keadaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga para pemimpin bangsa kami yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin bangsa. Presiden dan wakil presiden maupun aparatur menteri yang sudah Tuhan tetapkan mereka untuk memimpin bangsa ini, baik dari tingkat pusat, daerah, bahkan sampai ke pelosok negeri. Kiranya Tuhan Engkau tetap menyertai mereka, berikan mereka hikmat, kuasa, otoritas daripada Tuhan sendiri, supaya mereka senantiasa bersatu, bergandeng tangan, dan memimpin bangsa ini dan membawa bangsa ini semakin baik, semakin maju. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini pun kami berdoa juga untuk kehadiran gereja-gereja Tuhan yang bernaung di dalam bangsa ini, yang berasal dari berbagai macam denominasi. Kami percaya Engkaulah kepala. Biarlah Engkau sendiri mempersatukan gereja-gereja Tuhan yang ada, baik di kota, di desa maupun di pelosok negeri, supaya lewat gereja-gereja Tuhan ada boleh bersatu, bergandeng tangan, dan memajukan pekerjaan Tuhan yang ada. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, pendeta, penginjil maupun guru. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan Kasih. Pakailah hamba-hambamu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Lewat pelayanan hamba-hambamu, di sana nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, dan banyak jiwa yang bertobat, banyak jiwa yang menerima sebagai Tuhan dan bersama di dalam kehidupan. Setiap pergumulan ini pergumulan oleh hamba-hamba. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang mendengar. Biarlah Engkau sendiri menjawab pergumulan para hamba-hamba. Cepat dan indah pada waktu. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini pun kami berdoa juga untuk perusahaan di mana kami bekerja, di mana kami tinggal, dan di mana kami melayani. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau tetap menyertai perusahaan bersama para pemimpin-pemimpin perusahaan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Berikan mereka kekuatan kesehatan yang baik, supaya mereka tetap bersatu, bergandeng tangan dan memimpin perusahaan dan membawa perusahaan ini semakin hari semakin maju.
bahkan dewa perusahaan yang ada boleh mensejahterakan karyawan, masyarakat maupun kami umatmu yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan ini pun kami berdoa untuk umatmu, jemaatmu yang saat ini tidak hadir bersama kami. Kami tidak tahu apa masalah dan tantangan yang mereka hadapi. Kami berdoa menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya dimanapun mereka berada, Tuhan sendiri yang melindungi dan menjaga kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihidupkan, bahkan yang masih terikat oleh dosa dibebaskan, dimerdekakan. Baik di hari-hari yang akan datang seperti hari, biarlah mereka boleh meluangkan waktu mereka, tinggalkan segala kesibukan mereka, dan mereka mau datang untuk kami sama-sama beribadah seperti hari. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami hari hari. Kiranya Tuhan Engkau tidak menyertai kami dalam segala tugas tanggung jawab yang kami kerjakan, baik di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, maupun di dalam pelayanan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Karena kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, roh, jiwa kami hanya ke dalam tangan kasih. Di dalam nama-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah saatnya kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya minta semua yang berbahagia.
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu hari lepas hari. Bawalah firman Allah yang telah kau dengar pada hari ini dengan sukacita dan lakukanlah dengan setia. Sekarang arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan dulu satu dulu sebentar. Selesaikan ini.